جودك من ينجد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك من ينجد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك من ينجد لنا بالغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك من ينجد لنا بالغفران والصلاة الدائم على النبي ابن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران يا أنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك من ينجد لنا بالغفران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين. Amma ba'd, yang sama-sama kami muliakan, kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, di waktu subuh. Di waktu yang dimana disaksikan oleh para malaikat. Kita bersama-sama duduk sebentar sejenak mendengarkan demi membasahi kembali pendengaran-pendengaran kita daripada warisan-warisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan hadis-hadis beliau. Harapannya mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, naddarallahu mura'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw amin sami'in aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, Allah pasti akan memberikan kemuliaan, pencahayaan, bersinar wajah-wajah orang yang banyak seringkali mendengar, memahami daripada kalam-kalam hadisnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pahami, ia rasapi, kemudian ia sampaikan kembali. Boleh jadi kata Rasul, orang yang kita sampaikan itu lebih tanggap daripada kita. Kemudian
salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka juga kita itu membiasakan daripada kebiasaan yang baik yang mana itu merupakan menjadi andalan kita kayaknya. Harapannya mudah-mudahan juga kita itu kelak Allah ambil, Allah cabut kita nyawa kita ini dalam keadaan yang baik itu. Yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu kan Allah cabut nyawanya itu berdasarkan sesuai dengan kebiasaan yang ia biasa lakukan ketika ia hidup. Namun yang kita itu tak biasa hidup banyak-banyak kita beramal salih, duduk di majlis ilmu, salat berjamaah. Maka harapan besarnya kita juga Allah cabut nyawa kita ini dalam keadaan yang baik tersebut. Tapi kalau hidupnya itu masih yang dominan itu yang kada baik, nah ini dikhawatirkan. Karena sabda Nabi tadi orang itu akan dicabut nyawanya sesuai dengan kebiasaannya. Maka kita harus jangan sampai nang dominan nang banyak itu nang kada baik. Kita usahakan yang baik-baik itu lebih banyak lagi, lebih mendominasi dalam kehidupan kita. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita dan sampailah kita di ujung klimaksnya daripada keutamaan khususiyah, keistimewaan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sampai kita ke pembahasan ru'yatu Rabbil Alamin. Daripada nikmat kaina kita mudah-mudahan sebatan termasuk di dalamnya, yaitu orang-orang ahli syurga itu mereka Allah perkenankan melihat langsung zat Allah yang maha indah itu. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dharain amin. Wa min na'imi ahli jannah annahum yatasharrafuna bi ziyaratil haqqi subhanahu wa ta'ala. Ya'tihim malakun fayunadihim wa yaqul innallaha ya'murukum an tazuruhu wa fayajtami'una. Faya'murullahu ta'ala Daud alaihi salatu wassalam fayarfa'u sawtahu bit tasbih wat tahlil thumma tudau ma'idatul khuldi. Di antara kenikmatan orang-orang syurga, Allah menja'alna minha, bahwasanya mereka itu dapat kehormatan. Orang syurga itu dapat kehormatan berziarahi jika kita menemui zat yang maha benar, al-haq, Allah Subhanahu wa taala. Di mana saat itu malaikat itu menyeru kayaknya. Fayunadihi, memanggil kita dengan suara yang lantang, yang keras, seraya mengatakan apa? Sesungguhnya Allah ya'murkum, telah memerintahkan kalian antazuru. Ujar malaikat, ayo, Allah sudah menyuruh supaya kalian tu berhilang, supaya kalian tu menemui Allah, berjumpa dengan Allah. Fajtami'un, supaya kalian tu berkumpul. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam untuk mengumandangkan. Jadi Nabi Daud pulang mengangkat suara beliau, karena Nabi Daud ini di antara mukjizatnya memiliki suara yang sangat indah. Sangat indah. Bahkan saking indahnya itu kalau beliau itu melantunkan ayat-ayat kitabullah itu, binatang-binatang pun terdiam sejenak, hening kita. Saking indahnya mendengarkan keindahannya suara Nabiullah Daud alaihissalam. Berupa tasbih, tahlil, kemudian dihadirkan di hadapan mereka orang-orang syurga dan kita mudah-mudahan di dalamnya,
Yaitu berupa maidatul khuldi, hidangan jamuan keabadian. Luar biasa. Jamuan keabadian. Ujar para sahabat, ya Rasulullah, wa ma maidatul khuldi? Kenapa engkau maksudnya Rasul? Nang kaya apa itu maidatul khuldi itu? Sahabat ini bertakun. Ujar Rasul apa? Zawiyatun min zawayaha awsa'u mimma bainal masyriq wal maghrib. Fayut'amun thumma yaskun thumma yaksun. Jadi itu salah satu menu jamuan di surga yang mana lebarnya jika kita ukurannya itu salah satu sisinya itu lebih luas antara masyrik bagian timur wal maghrib bagian barat. Artinya jamuan ini luar biasa banyaknya, ganalnya. Jadi kita kadang-kadang jangan khawatir kita kada mayu jika kita berebut ya kan. Kalau pangan berebut-rebut kayak di dunia kada. Ini kada ada yang pasti kebagian dengan bukan kebagian lagi tapi mendapatkan porsi yang luar biasa. Kemudian mereka itu berkata, lam yabqa illa an-nadhara fi wajhi rabbina azza wa jalla. Akhirnya sudah semua dapat jamuan, dapat mendengarkan lantunan-lantunan kalimat-kalimat yang indah dari Nabi Daud. Kemudian tinggal mereka itu jika kita apa? Memandang, melihat zat Allah yang maha indah itu. Akhirnya fayatajalla lahum, Allah pun menampakkan. Fayakhiruna, kemudian kita orang-orang ahli syurga itu sujud. Sujud melihat Allah itu. Jadi ujar guru kulon sidan kisah, sidan suha ditakuni. Nang kaya Pak melihat Allah Ta'ala itu nang kaya apa? Jadi kaya apa karena caranya? Sedangkan dalam ayat Quran itu kan kada kawa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kada kawa, tapi di syurga kawa kaya apa? Ujar sidin, kita ni sebagai manusia kawalah kira-kira membayangkan awak kita ni begenal segenal 60 hasta. Karena di surga itu tubuh-tubuhnya itu kayaknya Allah ulah supaya kayak awaknya itu seukuran Nabiullah Adam 60 hasta genal. Umurnya seumuran Nabiullah Isa sekitar 30 tahunan. Nabi Isa ketika diangkat itu sekitar 30 tahunan. Usia-usia puncak keemasan manusia. Awalah kira-kira membayangkan kita. Ngalih kita membayangkan. Kayak Pak awak kita genal. Kayak Pak makannya. Nang kayak itu aja sudah ngalih kita membayangkan. Hendak membayangkan kayak Pak Tuhan. Sudah ya sidin. Nang itu hal-hal yang seperti ini itu kada perlu kita bayangkan. Cukup kita yakini secara intuisi dalam hati kita. Itu benar adanya. Dan kita yakini. Yang lebih penting nang kayak Pak kita dipastikan bujur-bujur menjadi penduduk surga. Itu yang lebih penting. Daripada kita disiden uyuh-uyuh berdebat tentang kayak pacarnya kayak apa. Ujung-ujungnya kada masuk surga, percuma juga. Lebih baik kita pastikan kayak apa kita itu siap layak Allah berikan menjadi penduduk ahli surga. Itu yang lebih penting di sini. Masalah kayak apa itu kaina. Mau sudah masuk tahu tuh kayak apa tuh kaina. Melihat zat Allah yang maha indah, yang laisa kamitslihi syai' itu, yang kada ada bandingannya. Karena ada sesamaannya. Nah, maka saat itu sujud kita ahli syurga. Faqala Allah berkata, lastum fi dari amal. Puji Allah, kalian wahai ini bukan berada di tempat beramal lagi sudah. Untuk apa sujud nih? Inna antum fi dari jaza. Puji Allah, kalian sekarang berada di tempatnya panen sudah. Pembalasan ini kada lagi ada ibadah sudah kada ada lagi ibadah atau sudah. Nah, akhirnya manakala Allah tadi sudah menampakkan zat Allah yang maha indah itu, akhirnya orang-orang ahli surga kata ahli surga, Rabbana antas salam wa minkas salam, beruluk salam secara langsung.
orang-orang ahli surga itu, ya Allah, Engkaulah zat yang namamu itu As-Salam, Engkau yang memiliki keselamatan itu. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan itu. Wa laka haqqul jalali wa ikram. Allah respon salam ahli surga itu. Kata Allah apa? Inni annas salam, inni anas salam. Ya, sesungguhnya akulah zat yang memberikan keselamatan itu. Wa minni salam wa li haqqul jalali wal ikram. Kayak kita pas tasyahud akhir juga, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu kita bersalam lawan Allah Ta'ala juga. Nah, di sini orang-orang ahli surga itu langsung wa mink antas salam. Engkau ya Allah, zat yang maha mempunyai keselamatan itu. Famarhaban bi'ibadi, kata Allah, selamat datang hamba-hambaku alladzina hafidhu wasiyati, yang mana kalian itu ketika di dunia sudah memelihara wasiatku, ya kita keimanan kita pelihara, keislaman kita, beribadah sembahyang kita ya kan, 5 waktu, puasa Ramadan, berzakat, kita menjaga segala anggota tubuh kita. Wara'au ahdi, dan kalian sudah memelihara perjanjian kepadaku, kata Allah. Alastu birabbikum qalu bala, kata Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala, inggi. Jadi waktu di alam arwah, alam asbah, kita ini sebetulnya sudah diambil janji oleh Allah. Bahkan orang kafir sekalipun, semuanya tanpa terkecuali, uji Allah, alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Inggi. Oleh karena itu setiap manusia yang lahir itu pasti lahir dalam keadaan fitrah, sucinya. Kada pedulinya lahir dari rahim seorang kayak apapun, Islamkah, kafirkah, pasti suci sudahnya. Akan tapi, nah orang tuanya yang mau lahirnya bisa menjadi Yahudi kah, Nasrani kah, atau agama-agama yang lainnya itu. Kalau yang lahir sendiri sudah pasti suci. Dan itu juga merupakan misteri hidayahnya Allah. Misteri hidayahnya Allah. Kadang mustahil, ya kan, banyak contohnya. Orang yang lahir dalam keadaan kafir, tapi dia mendapat hidayah Allah, akhirnya memiliki keislaman yang baik. Seperti sahabat Salman Al-Farisi, ya kan? Dari Majusi, Nasrani, Yahudi, panjang perjalanannya, akhirnya sampai ke Madinah, bertemu Rasul SAW dan memeluk agama Islam. Jauh dari negeri Persia, ya kata Paris, Al-Farisi itu kan marga sidin, dari orang jauh. Nabi di kota Madinah, di Arab. Ini luar biasa perjalanan yang panjang. Itulah misteri daripada hidayahnya Allah. Kata Allah kemudian, wa khafuni bil ghaib, kalian sudah takut kepadaku bil ghaib. Artinya kita ini kada pernah melihat ketika di dunia, ya kan? Kita surga kada pernah melihat, ghaib neraka belum pernah melihat, ghaib Allah, ghaib malaikat, ghaib hari kiamat masih ghaib. Semuanya itu kita imani, kita yakini, dan kita takut kepada Allah. Nah, dan hal itu Allah sebutkan, Allah apresiasi. Wa kanu minni ala kulli halin musyfiqin. Dan kalian ketika di dunia sudah muti'in, taat, takut kepada kata Allah. Nah, kemudian kata kita ahli surga, ama wa izzatik wa jalalik wa ulwi makanik, ya Allah, demi kemuliaanmu, keagunganmu, kemaha tinggi kedudukanmu itu, maqadarna haqqa qadrik, kada mampu sebenarnya kami ini ya Allah, kada mampu untuk menunaikan
segala tiap-tiap hakmu itu kada mampu kami, ya kah? Sambayang kita, ya kah? Belum tentu, ya kah? Sudah purna kah? Belum kah? Mungkin masih banyak kurangnya masih. Puasa kita, zakat kita, kayak apa sudah ibadah kita. Jadi kita kada mampu untuk yang sebenar-benarnya memenuhi hak Allah atau belum mampu kita. Maka fa'dan lana, kata ahli syurga, izinkan ya Allah kepada kami bisujudi lak, untuk sujud kepadamu pula. Nah, untuk sujud karena merasa kada mampu belum memenuhi hak-hak Allah itu. Faqala lahum rabbuhum tabaraka wa ta'ala. Maka kata Allah berfirman, inni qad wada'tu ankum mu'natal ibadah. Sungguhnya aku, kata Allah, telah melepaskan, membebaskan kepada kalian itu segala macam bentuk keibadahan, bentuk ibadah, peribadatan. Sudah aku bebaskan, kata Allah. Wa arahtu lakum abdanakum, dan aku telah mengistirahatkan tubuh kalian. Nah, di sini nang bujur-bujur istirahat tuh di sini sudah. Sudah mati, masuk surga. Amin, mudah-mudahan kita sebertaan. Di situ nang istirahat sebujur-bujurnya itu. Yang kada beampihan lagi istirahatnya. Namun di dunia ini kita istirahat satu mat saja. Sebentar saja. Memberi hak mata kita, anak guring juga. Hak tubuh kita yang sudah uyuh, sudah. Tapi di sini, di surga, itu istirahat yang sudah salawas-lawasannya sudah. Aku telah membuat kalian itu santai, ya Allah. Manakala kalian itu telah ansabtum falama ansabtum, kalian telah lelah ketika di dunia. Allah sendiri sudah mengatakan lelah kita di dunia ini. Al-abdan, kita telah melelahkan badan-badan kita. Wa'naitumul wujuh, dan kelelahan itu tampak di wajah-wajah kita. Ya kan, orang uyuh itu kan kelihatan di mukanya itu. Apalagi orang tua begawi keras misalnya, banting tulang, tahuan di muka karena panas segala macam, ya kan. Fal'an afdaitum ila rauhi wa rahmati wa karamati. Maka sekarang, kata Allah, kalian aku masukkan ke dalam syurgaku, ke dalam rahmatku, ke dalam kemuliaanku. Kalian sudah masuk di sini. Istirahat kalian. Fasaluni, maka mintalah, kata Allah, ma syi'tum, semua apa yang kalian kehendaki. Wa tamannau alayya u'tikum, apa yang berangan-anganlah, pasti aku akan berikan, kata Allah. Amaniyakum, akan semua angan-angan kalian itu. Fa inni lan ajziyakumul yawma biqadri a'malikum. Maka hari ini, kata Allah, sungguhnya aku akan membalas kalian itu sesuai lawan apa yang kalian lakukan, lawan yang kalian amalkan. Ibadah itu kada mau sesuai. Kalau sesuai, napa nang kalau kita timbang amal kita ini sedikit saja. Tapi kata Allah kada. Allah memberikan itu biqadri rahmatillah. Biqadri rahmati, kata Allah. Allah membalas kita ini dengan kadar rahmatnya Allah yang tak terhingga itu. Kalau sesuai amal kita pas-pasan, mungkin kurang, ya kah? Sudah kita baca kemarin di waktu yang lampau sebelumnya itu hadisnya kayak Pak, orang yang hidup di tengah-tengah pulau, ya kah? Berpuluh-puluh tahun beribadah, seorangan aja hidup, mungkin kada ada dosa sudah itu. Sorangan apa nang digawe dosa kada ada orang. Minimal kada ada dosa lawan manusia, hidup sorangan. Dan hari-harinya ibadah aja hidupnya. Hari-harinya ibadah. Makanannya langsung Allah yang menyediakan, halal. Sudah pasti halal. Kada ada makanan yang haram. Hari-hari beribadah. Ketika mati, Allah masukkan surga. Sekalinya Allah masukkan ke dalam surga itu dengan karena kerahmatan Tuhan Allah. Ujar si hamba, kenapa? Dengan rahmatmu, dengan amalku, ya Allah. Nah, akhirnya ditimbang nikmat Allah yang sebelah mata saja lawan amal ibadahnya yang
puluhan tahun kada pernah berdosa itu, ternyata lebih berat nikmat Allah sebelah mata aja. Nah, itu kalau ada ditimbang, itu si orang nang kayak itu, apalagi nang kayak kita, nang sudah pasti ada dosa-dosanya juga. Jadi kita beramal saleh yang banyak tanpa kita mengandalkan amal saleh kita itu. Nang kita andalkan itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Dan di antara mendatangkan rahmat Allah itu kayak banyak dengan amal saleh. Karena amal saleh itulah di antara tanda-tanda bentuk rahmat Allah Ta'ala pada kita. Jangan salah paham juga, ya kah? Aku aja rahmat Allah Ta'ala aja juga, ada lagi bersembayangan aja. Intinya rahmat juga bang aja. Ini salah paham. Bila orang tuh kada sembahyang, apalagi kada sembahyang 5 waktu, itu tanda orang tuh kada dapat rahmat Allah. Kada dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, aku akan balas biqadri rahmati wa karamati. Allah balas dengan sekadar luasnya rahmat Allah, kemuliaan Allah, anugerah Allah yang luar biasa itu, yang agung, yang besar itu. Akhirnya fama yazaluna fil amani wal mawahibi wal ataya. Akhirnya orang-orang surga itu dan kita sebutkan di dalamnya itu mendapatkan semua apa yang ia pinta, apa yang ia harapkan, apa yang ia cita-citakan, apa yang ada dalam benak khayalannya. Hatta innal muqassira minhum la yatamanna mithla jami' dunya. Sama sampai ada orang yang muqassir itu kita pas-pasan, mungkin kita ini pas-pasan, yang amal ibadahnya pas-pasan, itu berangan-angan hendak berisi seperti semua yang ada di dunia dari awal diciptakan sampai sebelum dihancurkan. Ya manusia ini kita ini itu aja bang pinta itu. Ya kah? Keinginan syahwat mulut, keinginan syahwat farj. Gitu-gitu aja. Terbatas apa yang kita kehendaki itu. Tuhan berikan sebutannya itu, bahkan Tuhan lebihkan lagi. Nah, akhirnya kata Allah, laqad qassartum fi amanikum, kalian ini minta nang remeh-remeh aja ya Tuhan. Nah, Allah berikan lebih. Allah berikan lebih. Sampai Allah berikan tempat yang luar biasa indahnya. Biqibabin fir rafi'il a'la. Di sana ada kubah-kubah yang tinggi, yang mulia, yang indah. Jadi kubah-kubah itu termasuk budayanya orang Arab. Karena Nabi ini menyampaikannya di bangsa Arab. Jadi Nabi itu diantara menyampaikannya itu dengan gaya orang Arab juga. Orang Arab itu budaya arsiteknya aja kita seni bangunannya itu kubah. Namun orang kita Indonesia ini ya model-model candi lah. Nah, itu ya kalau supaya nyambung. Jadi Nabi menyampaikannya itu dengan kubah-kubahnya Nabi. Tapi di surga itu kayak apa hakikatnya? Nah, itu luar biasa yang kadang pernah terlintas di benak pikiran kita. Belum pernah terlihat oleh mata kita. Belum pernah terdengar oleh telinga kita. Itu prinsipnya kenikmatan surga itu. Nah, mudah-mudahan sebutan kita yang ada di sini, yang ada di sini, keluarga kita sebutan dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, umat Nabi Muhammad SAW dikumpulkan bersama Rasul SAW di dalam surganya, dan mudah-mudahan Allah berikan senantiasa hidayah, taufik dan inayahnya agar kita sering-sering duduk di majlis-majlis ilmu, di tempat-tempat yang mulia, dan Allah mudahkan di kesempatan-kesempatan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kiranya ini dapat disampaikan. Wassalamu khilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.